Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jemaah majlis bukan Bu? Ya, majlis ya. Majelis tahfiz Jawana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sepertinya sehat semua ya, Bu? Amin. Sehat semua. Bapak-bapak enggak usah ditanya, insyaallah sehat semuanya. Kalau ibu-ibu sehat, bapak insyaallah sehat. Kalau enggak sehat enggak akan sampai ke sini juga, ya kan, Bu? Iya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita nikmat berbagai macam. Allah berikan kita nikmat sehat. Allah berikan kita nikmat waktu luang sehingga Bapak Ibu bisa hadir pada sore hari ini di majlis ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, mengawali tausiah kita pada sore hari ini, saya teringat kalau di waktu asar itu seperti ini kan Bapak Ibu, Allah berfirman demi waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar atau demi masa manusia rugi. Jadi ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Siapa namanya, Bu? Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Langsung main Mas'ud aja, Bu. Ibnu Mas'ud, Pak. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Madimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqusa fihi ajali falam yazid fihi amali. Jadi kata beliau, tidak ada penyesalan yang lebih aku sesalkan melebihi di mana aku menemui waktu matahari sudah tenggelam, umurku berkurang tapi amal tidak bertambah. Jadi menyesal kenapa hari ini tidak banyak ibadah. Matahari ntar lagi tenggelam. Tenggelam matahari kapan? Ya pas maghrib lah, Bu, ya kan? Habis asar, ya kan? Maka daripada itu jemaah, nanti pas matahari terbenam, maka jatah Bapak Ibu, saya masuk juga satu hari sudah berkurang di dunia ini. Bagi Ibnu Mas'ud itu satu penyesalan. Kenapa di dunia tidak banyak-banyak beribadah? Maka daripada itu Bapak Ibu, semoga kita ini termasuk orang-orang yang tidak menyesal nantinya. Amin. Kita maksimalkan waktu-waktu yang ada di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti itu. Jemaah sekalian, kita lanjutkan untuk materi sore ini. Yang kemarin 2 pekan yang lalu saya bahas tentang masalah konsep rizki. Itu kan belum selesai itu. Makanya kita selesaikan kali nanti. Habis itu besok baru kita masuk bab selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, bahwa banyak orang gara-gara tidak duduk masalah konsep rizki ini, dia tidak ibadah. Dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Ada orang subuhnya bangun tapi tidak sholat subuh. Ada, Bu? Ada juga tidak sholat subuh karena memang tidak bangun. Ada, Bu? Oh ya, adalah. Tidak mungkin, ya kan? Dia tidak bangun, itu tidak sholat subuh dia. Yang bangun dia tidak sholat subuh dia. Sudah bangun padahal itu. Ada kadang jemaah di pasar-pasar kita perhatikan, khususnya kalau kita di Bukit Tinggi, itu di Aur Kuning hari Sabtu sama hari Rabu, nah, Bu. Itu kalau subuh itu udah ramai orang di bawah flyover. Kami pun kalau ceramah Rabu subuh tuh tidak lewat flyover lagi, macet. Biasanya macet ini kan jam-jam siang atau jam-jam sore ketika misalnya liburan. Ini subuh macet. Jam gadang aja sepi waktu itu. Ini macet dia coba. Itulah di Aur. Kalau Rabu Sabtu luar biasa. Itu pas la ilaha illallah selesai orang qomat subuh, banyak orang masih di situ tidak sholat subuh. Mungkin dia sholat subuh nanti habis itu. Tapi adakah yang nggak sholat subuh sampai pagi? Ada. Kenapa itu? Karena takut nanti rizkinya tidak dapat. Nah, inilah makanya pentingnya kita mengkaji konsep rizki. Betapa orang gara-gara takut tidak dapat rizki, dia nggak ibadah. Berapa banyak orang 4 tahun, 5 tahun di masa muda tidak sholat. Ada Bapak Ibu kayak gitu? Ada juga, Bu?
Dulu tapi ya, kalau sekarang enggak lagi. Ketika merantau Pak, dulu 10 tahun merantau, 5 tahun enggak sholat subuh. Kenapa? Takut enggak dapat rizki. Nah ini kenapa demikian? Enggak duduk konsep rizki sama dia. Makanya jamaah sekalian, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 268, itu memang setan itu selalu menakut-nakuti kita miskin. Itu andalan setan, sehingga kita meninggalkan Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah. Kata Allah dalam Quran, Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kita miskin. Ibu-ibu pernah takut miskin? Berarti lagi digoda setan, ya kan? Kadang-kadang kita bilang jadi setan sekali-sekali. Nah, gitu nanti enggak dapat jatah kita. Setan ini bilang gitu sama dia. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kita miskin. Jamaah, berapa banyak orang yang takut miskin? Miskin juga dia ya, Bu. Gitu-gitulah terus. Jadi jamaah, inilah pentingnya mengkaji konsep rizki. Kemarin kita kaji konsep pertama, rizki itu sudah tercatat, betul? Sudah tercatat dia. 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, Bapak Ibu rizkinya segini, jatahnya segini. Rizki itu apa Ustaz? Rizki adalah sesuatu yang Allah berikan ke kita, lalu kita nikmati, kemudian kita gunakan dalam hal yang bermanfaat. Itu rizki. Bapak Ibu kalau punya duit 2 triliun, pernah Ibu lihat duit 2 triliun? Sama kita berarti, enggak pernah juga. Saya cerita-cerita aja pandai. Mau 2 triliun, 2 juta triliun sebut aja lah ya kan. Bapak Ibu, kalau ada duit 1 juta, ada hari ini duit 1 juta, belum tentu rezeki Bapak Ibu tuh, Bu, Pak. Ada duit Bapak Ibu 1 juta. Mungkin rezeki Bapak Ibu cuman sepiring lontong cuman di situ tuh. Lontong berapa sekarang sepiring? Udah naik, Bu. Udah naik. Ya tergantung di mana kedai lontongnya ya kan. 5.000 pun masih ada juga. Jadi jamaah, ada orang duitnya 1 juta, rizki dia sepiring lontong 10.000 cuman. 990.000 enggak rizki dia. Mungkin rizki anak dia, mungkin rizki orang lain, keluarga dia atau siapalah. Rizki itu apa yang Bapak Ibu dikasih Allah, Bapak Ibu nikmati lalu digunakan dalam hal bermanfaat. Itu rizki. Sore ini Bapak Ibu apa rizkinya nih? Yang jelas-jelas rizkinya segelas air putih baru ya kan. Itu pun tak habis dan tak belat. Nah, itulah rizkinya itu berarti. Jadi jemaah, rizki itu sudah tercatat. Bahkan untuk dapat rizki, ndak punya akal pun bisa. Jadi orang gila aja bisa dapat rizki. Ya, jadi hewan pun bisa dapat rizki ya kan? Nah, cicak pun ada rizkinya tuh. Cicak-cicak di dinding ya kan? Ada rizkinya tuh. Kucing, Bapak Ibu ada kucing di rumah kan? Nah, kucing anggora, kucing kampung. Oh, tuh agak berbiaya itu ya kan? Dibeli makan dia 26.000, 8 on. Kerja enggak ada kucingnya. Sekolah pun enggak ada. Apalagi S3 enggak ada kucingnya. Jangankan S3, PAUD pun enggak ada ijazah ya kan? Kalau Bapak sekolah SMP, SMA, dia enggak ada sekolah, enggak pernah mikir rizki karena dia yakin rizki Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi, pasti Allah sudah jamin rizkinya. Maka Bapak Ibu ada perkataan, semiskin-miskin orang tidak akan mengurangi rizkinya, sekaya-kaya orang tidak akan bisa melampaui rizkinya. Jadi mau kaya mau miskin rizkinya segitu-segitu juga. Kemarin beberapa waktu lalu Pak, saya pergi ke salah seorang di Bukit Tinggi, ada rumah orang kaya lah. Di Bukit Tinggi itu orang kaya dia. Kalau di Sungai Puako siapa orang kaya Bu? Tidak ada. No, rata semua ya. Pergilah saya ke rumah dia, orang kaya nih Pak, di Bukit Tinggi. Kalau saya sebut dia punya ini punya itu, Bapak Ibu tahu lah mungkin, tapi tidak usah saya sebut. Datang saya ke rumah dia, Pak Haji, saya bilang. Ya Pak Haji ini kalau pagi sarapan jarang. Tidak ada sarapan pagi. Paling makan siang kan. Habis itu malam kalau tidak diajak orang makan tidak makan. Berarti duitnya banyak, rezekinya dikit berarti. Pagi tidak ada makan. Ada orang duitnya tidak ada makan pagi 2 piring pula lontong lagi ya kan. Alah, 3-4 kali pula sehari. Gemuk badan dia. Memang kurus Pak Haji itu saya perhatikan, tidak banyak makan ya. Rizkinya segitu berarti. Pagi tidak ada rizki dia berarti ya kan. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa rizki itu sekaya-kaya orang nggak akan bisa melampaui rizkinya. Semiskin-miskin orang nggak akan bisa
miskinnya itu mengurangi rizkinya. Jadi kita tidak usah khawatir, rizki itu Allah sudah tentukan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, kalau rizki Bapak Ibu habis, Bapak Ibu meninggal, itu aja sebenarnya. Makanya dalam hadis itu kata Nabi, inna nafsa lan taquta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Orang itu tidak akan, sesungguhnya orang itu dia tidak akan mati sampai rizkinya itu cukup, meskipun telat gitu. Jadi rizki itu ada telat-telatnya Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu kan jatah kita tuh mungkin harinya ada jatah kita. Mungkin harapan kita jam 8 sampai, rupanya jam 2 siang sampai, macetnya. Ada telat-telatnya rizki itu Bapak Ibu. Maka selama rizki itu telat, apakah kita sabar tetap mencari rizki yang halal, atau kita alihkan kepada cara yang haram? Nah, ini jangan. Nah, itu pertama ya, saya ulang kemarin. Konsep pertama, rizki sudah tercatat. 2, meskipun rizki sudah tercatat, usaha tetap. Usaha. Kadang usaha itu sesuai dengan hasil, kadang-kadang tidak. Ada orang santai-santai dia datang rizki itu. Ada orang udah serius-serius, dijualnya, diputarnya ke modal, malah bangkrut. Kan? Nah itu. Jamaah sekalian, rizki sama ajal itu sama Bapak Ibu. Sebagaimana hadis yang saya catat kemarin. Apa kata Nabi? Lau anna bana Adam farra min rizkihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Sekiranya anak Adam dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari mati. Bapak Ibu, kalau mati takut kita kan? Kita takut maut Bapak Ibu nak. Kalau bisa kita lari dari maut, ya nak? Jangan ke situ, jatuh mati nanti kan gitu. Cuman enggak pula orang bilang, jangan ke situ mati, enggak. Jangan ke situ jatuh nanti, cuman lama-lama mati kan gitu. Kita takut mati rata-rata. Kita kalau bisa lari daripada kematian. Kematian itu kan mengejar kita Bapak Ibu kan? Rizki juga begitu jamaah. Karena rizki sama mati sama, ajal dengan rizki itu sama, konsep persis, 100% sama, bekawan dia malah. Kata Nabi, kalaulah seorang anak Adam dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari daripada kematian, maka rizkinya akan mengejar dia sebagaimana mati mengejar dia. Ya kan Bu? Orang sesehat apapun, kalau jatahnya mati, mati, betul? Makanya dalam Quran itu katakan Muhammad, kalau kalian lari daripada kematian, kematian mendatangi kalian. Dalam ayat lain, wala kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi dalam benteng yang kokoh, pasti mati ngejar kita. Ada Bapak Ibu orangnya tidak ada sakit-sakit, santai-santai, badan sehat, tensi normal, jantung normal, paling-paling dompet yang kurang normal aja, mati dia. Ada Pak? Banyak kan? Nah itu. Ada juga yang sakit-sakit nah mati-mati, ada juga. Ada juga yang sakit-sakit mati, ada juga. Yang sehat-sehat tidak mati-mati, ada juga. Yang sehat-sehat mati, ada juga. Dia 4 terus tuh contohnya biasanya tuh. Jadi jamaah, meskipun ajal sudah ditentukan, rizki juga sudah ditentukan, ajal sudah ditentukan, tapi Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan. Ibu apa Bu? Upaya-upaya Ibu menjaga kesehatan apa? Apakah Ibu nge-gym misalnya? Nge-gym enggak ya? Kalau Ibu enggak ada ya? Jogging-jogging ya Bu ya? Atau bapak-bapak enggak ada? Ya, senam-senam ada Bu? Jangan senam-senam depan rame Bu, haram hukumnya. Ibu-ibu enggak boleh senam-senam depan orang rame. Nanti begini-begini pula Ibu. Bapak di belakang itu baru sembuh stroke 3 hari kemarin. Meninggal lagi dia. Baju ketat lagi, haram itu. Ibu-ibu haram hukumnya senam depan orang ramai, kecuali dia sama dia aja boleh. Di rumah aja. Di rumah lebih boleh lagi. Ini kadang ibu-ibu nih gini-gini dah. Bapak tuh di belakang tadi baru sembuh stroke 6 bulan. Gara-gara lihat ibu begini-begini, stroke lagi dia. Kan salah ibu jadinya. Dia pun salah juga. Nah itu. Jadi hukumnya kata ulama tidak boleh perempuan senam-senam di tempat umum, karena itu lekuk-lekuk tubuh dinampakkan, ketat pula lagi. Kata Nabi dalam hadis, ada 2 ahli neraka saya belum pernah lihat, nanti di akhir zaman muncul, yaitu ibu-ibu berpakaian ketat. Ibu-ibu berpakaian tetapi hakikatnya tidak berpakaian. Nah, itu kata Nabi tidak masuk surga, bahkan tidak mendapatkan bau surga besok kelak di hari kiamat. Ada ibu-ibu begitu Bu? Di sini tidak ada. Di luar? Insyaallah ada juga. Bersembunyi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ajal sudah ditentukan, Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan, ya kan?
jaga kesehatan dengan tidur yang cukup, olahraga, gizi seimbang, ya kan? Rizki kan gitu juga. Meskipun dia sudah tercatat, kita tetap berusaha. Dan kita pun tidak tahu berapa rizki kita. Maka kata Nabi dalam hadis, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziktum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu mitanan." Kalaulah kalian bertawakalnya full tawakal kepada Allah. Kalau kita ini kan enggak, tawakal kita kadang banyak ke pekerjaan. Tawakal kita banyak kepada jabatan. Tawakal kita banyak kepada fisik yang kuat. Tawakal kita banyak kepada kecerdasan. Tawakal kita banyak kepada harta. Ini yang jadi masalah. Kalaulah kalian betul-betul bertawakal full kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung, pergi pagi perutnya kosong, pulang sore kenyang. Ayam kan begitu Bu, kucing juga begitu. Pokoknya binatang-binatang tuh tawakalnya kuat sekali sama Allah. Tidak ada dipikir sama dia besok saya makan apa, tidak ada. Allah arahkan kepada tempat rizki dia. Nah, itu konsep kedua. Kemudian jamaah, konsep ketiga. Kita selesaikan konsep nih sore nih Bu ya. Konsep ketiga, rizki tidak terbatas hanya pada harta. Rizki, kata ulama, rizki paling rendah itu apa Bapak Ibu? Harta, itu paling bawah itu. Rizki yang paling tinggi sehat. Nah itu. Bapak Ibu, kalau ada orang hartanya banyak, penyakitan. Dengan orang hartanya pas-pasan. Ya pas beli mobil ada, pas beli rumah ada. Oh, itu kaya itu namanya ya. Pas-pasan lah, makan cukup-cukup lah. Tapi jarang sakit. Dan kalaupun sakit, ringan-ringan aja. Kan ada orang Bapak Ibu nya sakit kepala nak, bawa lalu aja pengajian. Sehat tuh. Ada juga orang kaya sakit kepala sampai ke Malaysia berobat, habis ratusan juta. Nah ini kan gawat nih, sama-sama sakit kepala, tapi efeknya beda ya kan. Jadi jamaah sekalian, kalau ada orang hartanya banyak tapi sakit tiap hari, ada orang jarang sakit, hartanya pas-pasan, mana yang lebih kaya? Yang sehat ya kan? Karena rizki paling rendah itu harta. Tapi itu pula yang kita kejar-kejar selama ini kan. Kadang-kadang tidak jarang jual lotek, laku lotek, yang habis lotek dia ngasal lambung. Nah ini kan tidak bisa ini. Tidak makan dari tadi itu ya, saking larisnya. Jadi Bapak Ibu, rizki paling rendah harta, rizki yang paling tinggi kesehatan. Nah, tapi kesehatan tuh akan nampak tinggi kalau lah sakit. Kalau dah sakit dia baru tahu dia sehat tuh paling tinggi. Kalau masih sehat-sehat standar dia sepele aja tuh. Kemudian rizki yang paling utama anak yang soleh. Bapak Ibu anaknya soleh. Kayak ragu-ragu Ibu jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu anaknya soleh apa enggak? Anak Ibu sholat subuh di masjid tadi enggak? Masjid. Ada yang tadi subuh anak enggak sholat di masjid? Berarti separuh soleh dia. Nah, jadi jamaah, anak soleh itu rizki paling utama. Oke lah, harta tidak banyak, kadang ada sakit-sakit sering juga. Tapi kalau ibu tuh punya anak yang soleh, itu lebih hebat dia tuh mah. Lebih hebat dia. Makanya yang konsep ketiga, rizki tidak terbatas hanya pada harta benda. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, tidak ada pemberian yang lebih besar Allah berikan kepada seseorang melebihi kesabaran. Sabar itu pun rizki. Ibu-ibu pemberang atau penyabar? Waduh, gawat. Orang kalau dia penyabar, oh hebat gitu. Karena sebagian Bu, tersenggol sedikit tuh, langsung meletus gunung Merapi sama dia. Wah, gitu. Nah itu, jadi jamaah, rizki itu bukan hanya harta. Sehat rizki. Anak-anak kita sehat rizki juga, ya kan? Anak-anak soleh, bapak soleh, ibu solehah. Kadang-kadang ada Bu, ibunya solehah, bapaknya nggak soleh, ya kan? Ada bapaknya solehah, ibu. Kadang bapaknya soleh, ibunya nggak solehah, ada kan? Ada dalam Quran kan ada tuh. Nabi kalau sama-sama soleh solehah, wah itu mantap. Dalam Quran kan begitu. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Siapa contohnya? Siapa Bu? Suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Siapa Pak? Nabi Nuh, Nabi Lut.
istrinya kafir, suaminya baik, soleh, nabi lagi. Ada juga istrinya solehah, suaminya tidak soleh. Siapa? Firaun suaminya Pak. Jadi kalau ibu solehah, giliran bapak nak sholat, adik Firaun kau nampaknya. Sembayang leda, di Firaun ya. Salah patah rupanya. Nah, itu. Ada juga suami istri tidak soleh soleha, ada kan? Ada. Siapa Bu? Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Ya kan? Abu Jahil. Nah, Abu Jahal ya kan. Ada pula yang suami istri soleh soleha dalam keluarga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya pun jadi nabi. Nah, begitu dia. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu jamaah, ketika kita punya anak, punya pasangan, punya keluarga yang soleh soleha, itu rizki yang tidak bisa ternilai dengan harta, bahkan dengan kesehatan sekalipun. Banyak orang harta banyak, badan sehat, suami istri tidak ada solat. Ini sama juga dengan Firaun dia kan. Cuman dia beriman masih mungkin. Gak taat, tidak ada terpikir pengajian, tidak ada terpikir untuk ibadah. Semua dihabiskan dunia ke dunia saja semua. Hanya daripada itu, ini berarti orang rugi nih. Kemudian Bapak Ibu, konsep keempat dalam masalah rizki, jatah rizki tidak akan berubah meskipun dicari dengan cara yang halal ataupun cara yang haram. Kita ngambil rizki dengan cara yang haram, ya segitu juga rizkinya, 10 aja tuh. Dengan cara yang halal 10 juga, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Maka daripada itu kata Nabi, khudhu mahalla wada'u maharuma, ambillah yang halal, maka tinggalkanlah yang haram. Kadang ada yang mengatakan begini, apa Ustaz? Yang haramnya payah, apalagi yang halal katanya. Pernah Ibu dengar gitu, Bu? Yang haram aja payah, apalagi yang halal. Kalau kita ganti. Yang halal tuh mudah, yang payah tuh yang haram, ya kan? Orang tuh Bapak Ibu ya, tergantung niat. Kalau niat sejak awal dia cari yang haram, ketemunya yang haram teman. Sama kayak kalau tidak salah perkataan Buya Hamka. Orang tuh apa yang diniatkan? Pergi saya ke Amerika, saya nggak pernah ketemu dengan orang-orang pelacur, tidak ada. Ada orang pergi dia ke Arab, jumpa dia pelacur tadi. Nah, berarti kan meskipun soleh orang di Arab tuh, jahat-jahat, tidak kufur-kufur orang di Amerika. Kalau niatnya baik, tidak akan jumpa dia tuh. Niat dalam mencari rezeki juga gitu Pak. Kalau Bapak Ibu mencari yang halal, ketemunya yang halal. Kalau ketemu yang haram, ya udah ketemu yang haram. Kalau yang haram ada konsekuensi. Apa kata Nabi? Tidak ada satu daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka layak untuk dia. Makanya dulu ibu-ibu soleha-soleha zaman dulu, kalau suaminya pergi mencari nafkah, apa dibilang sama dia? Wahai suamiku, adinda tersayang. Apalagi Bu? Ya, pokoknya dulu begitu ya Bu. Kalau sekarang serah ya kan. Waktu muda. Dulu masih muda ya lah ya. Wahai suamiku, kalau engkau pulang tidak bawa apa-apa, kami sabar untuk menahan lapar di dunia ini. Tapi kalau engkau pulang membawa yang haram, kami tidak sabar kalau besok di hari kiamat menahan azab neraka. Begitu ibu-ibu sama suaminya. Ini tidak ambil ya sadonya, yang pokoknya apa yang nampak aja taruh gas kata dia. Ah, ini tidak boleh begini dong. Nah, sama-sama neraka lah kita kata dia, ya kan? Kemudian Bapak Ibu, yang haram itu nanti berefek kemana-mana dia jemaah sekalian. Nah, makanya dicari pun yang haram, tetap aja rizkinya 3 ya 3. Yang halal 3 ya 3 juga. Makanya cari yang halal. Itu konsep keempat. Kita percepat. Kemudian konsep kelima jemaah, sebab-sebab meraih rizki. Nah, Bapak Ibu, sebab-sebab meraih rizki ini ada 2. 1, sebab yang bersifat materi. 2, sebab yang bersifat ukhrawi Bu. Sebab yang bersifat materi hanya 1. Apa? Kerja. Kerja itu 1 sebab. Kerja, berdagang, bertukang, gali kubur, semua ya. Itu kan kerja. Kerja itu 1 sebab untuk dapat rezeki. Dan itu bagian dalam sebab bersifat materi. Kayak Nabi Daud. Nabi Daud tuh Pak, dia membuat baju besi sehingga nanti dijual sama dia. Nabi Daud. Nabi Zakaria, kata Nabi Zakaria, kana Zakaria najjaron. Nabi Zakaria itu kerja dia adalah tukang. Nabi Zakaria bertukang dia.
Bapak-bapak ada yang bertukang? Ada, Pak? Oh, adik Nabi Zakaria ni tak? Nabi Zakaria tu tukang buat ini dia, dipan, lemari. Itu Nabi Zakaria tu dalam hadis. Makanya sama Nabi disuruh kita untuk mencari nafkah dengan bekerja. Tapi kerja itu satu sebab untuk datang rizki, dan itu sebab yang bersifat materi. Tahu tak Bapak Ibu? Sebab yang bersifat ukhrawi lebih banyak daripada bersifat materi. Apa yang sebab yang bersifat ukhrawi? Tulis Bapak Ibu. 1, doa. Ya Allah, datangkan rezeki. Datang dia kan, Bu? Ada yang kayak gitu kan? Datang ya Allah. Mudahkan ya Allah. Tolong ya Allah, anak saya ini mau bayar uang kuliah, duit enggak ada ya Allah. Tolong ya Allah, datangkan donatur. Zakat pun jadi. Misalnya gitu kan? Datang dia, Bu. Ada yang kayak gitu? Makanya kita ini doa. Apa doanya biar dapat rezeki? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hafal, Bu? Hafal? Hafal, Pak? Nggak hafal? Mau dicatat? Jauh pula papan tulisnya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Apa artinya? Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu dan jauhkan aku dari yang haram. Kemudian cukupkan aku ya Allah, dan kayakan aku ya Allah dengan karuniamu, dan tidak mengharap kecuali hanya kepadamu. Jadi enggak ada harapan kecuali kepada Allah. Dan Allah kayakan, dan Allah cukupkan yang halal, jangan yang haram ya Allah. Itu doanya, Bu. Atau doa satu lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan diterima. Ya, Bu. Doa itu dikirim saja di grup Jawana. Oh gitu, bisa juga. Ustadz Absor ini nanti yang main lagi dia kan. Masukkan ke grup. Nah, jadi Bapak Ibu, sebab pertama yang bersifat ukhrawi agar rezeki kita itu datang lewat doa. Doa satu, doa. Kan tidak ada kerja-kerja tuh, cuma doa aja. Satu, doa. 2, silaturahmi. Nah, Bapak Ibu, kalau silaturahmi mudah rezeki kita tuh. Kata Nabi dalam hadis apa Bapak Ibu? Man arada ayyusata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin Allah mudahkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Silaturahmi ini kemana? Ke karib kerabat, kepada adik kita, abang kita, kakak kita, orang tua, itu yang paling utama. Itu silaturahmi. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya datang ke rumah Bapak Ibu, itu nak silaturahmi namanya itu. Apa namanya? Ziarah. Ziaratul ikhwan. Mengunjungi saudara, bukan ziarah kubur. Kubur lain lagi tuh. Ziarah biar kunjung ke rumah kawan. Namanya ziaratul ikhwan. Tapi kalau datang ke karib kerabat yang ada unsur rahim, namanya kan silah, menyambung rahim. Jadi kita satu ibu gitu kan. Ada anaknya, ibu tuh 10 misalnya. Nah, ini kakak adik nih, kalau datang ke rumah masing-masing silaturahim. Nah, itu silaturahim namanya itu. Nah, jadi silaturahim datang ke rumah keluarga, ke rumah adik, ke rumah abang, ke rumah kakak. Nah, itu memudahkan rizki itu jemaah. Mudah rizki. Ada orang Pak nak, hidupnya susah, sebelumnya payah. Kalau lagi ada utang, pergi dah ke silaturahim. Tiba-tiba ada rizkinya di situ. Kata Nabi, siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Ibu-ibu, bapak-bapak ada karib kerabat dekat-dekat sini rumahnya? Sering jumpa ke rumahnya ada? Alhamdulillah. Ada ke rumahnya, Bu? Kadang-kadang adik kakak nih yang mau kelahi-kelahi tiap hari nih mah. Gara-gara warisan dia kan. Ada silaturahim. Ke rumah kawannya rutin, ke rumah adik tidak pernah dia. Ini masalah ini. Ada gangguan setan. Ada godaan setan biar dia tidak dapat pahala banyak. Nah, Ke rumah saudara Ustaz. Sangkuatinya kok minta-minta gitu. Ke rumah saudara awak. Sangkuatinya kok minta-minta awak. Kamu kenapa minta kecuali ke rumah saudara? Kan biasa tuh adik kakak. Tersangkanya dia, tersangkanya. Wah, berarti ada yang bermasalah dia.
Berarti ada masalah di dia itu mah. Berarti dia itu ada masalah itu berarti, ya. Kita silaturahim ke dia, dia silaturahim ke kita. Saya Bapak Ibu sekali sebulan silaturahim saya ke rumah adik saya. Lebih sering saya ke rumah adik saya di Sawalunto daripada adik saya ke Bukit Tinggi. Karena memang jalur ceramah saya di sana tuh ya. Ustaz nak adil namanya itu. Coba nak ada jalur ceramah, tak datang tanda ya kan. Tapi diupayakan juga silaturahim itu. Antara keluarga tuh penting jemaah. Penting. Pahalanya lebih besar. Apalagi kalau kita datang ke rumah orang tua kita. Misalnya ibu-ibu punya anak. Anak ibu tuh dia harus rutin mengunjungi ibu. Kadang anak ini lebih rutin dia mengunjungi kawan dia. Tak banyak pahala dia. Lebih banyak pahala mengunjungi ibu. Yang kan ada 3 tingkatan. Pertama birrul walidain, ke rumah orang tua, birrul walidain. Habis itu ke karib kerabat, namanya silaturahim. Habis itu ke kawan-kawan, namanya ziaratul ikhwan. Nah, kalau anaknya jauh misalkan di Jakarta, di Bandung. oh kalau anaknya jauh, nelpon. Itu bisa lah. Nelpon tuh cukup sedikit mewakili. Iya, iya. Kalau silaturahmi di grup keluarga itu bahas saat pokok sama itu. Kalau silaturahim di grup, itu tentu tidak sama pahalanya Bu dengan silaturahim tatap muka langsung gitu. Karena di grup tuh sinyal Bu, putus sinyal, putus silaturahim. Ya tetap ada lah unsur silaturahim, tapi tidak seafdol ketika kita hadir tatap muka. Sama kayak pengajian. Hari ini pengajian Bapak Ibu bisa aja nyimak di YouTube ya kan. Tapi tidak sama pahalanya ada ceramah di YouTube Bapak Ibu lihat begini dengan Bapak Ibu hadir di majelis ilmu begini, lebih besar pahalanya begini. Makanya kata para ulama, orang kalau nggak sempat hadir di majelis ilmu barulah dia lihat di YouTube. Jangan YouTube andalan. Hadir di majelis ilmunya itu yang nomor 1. Nah, kan ada yang begitu kadang pemahamannya Bu ya. Nggak pengajian. Alah sekarang udah ada sinyal kata dia. 42 giga 75.000 kata dia ya kan. Nah, nggak begitu pemahaman kita. Nah, maka daripada itu kalau ibu pun telepon itu juga insya Allah sudah masuk silaturahim. Tapi tidak seafdol langsung jumpa. Anak tadi tetap ada waktu untuk menjumpai orang tua. Minimal nelpon. Ada anak ibu yang tidak nelpon dah 2 tahun. Kalau ada berarti dah mirip-mirip maling-maling kundang dikit gitu. Jadi jamaah sekalian, itu silaturahim ya Pak, memudahkan rizki. Kalau kita selama ini apa yang kita pikirkan? Rizki itu datang dengan kerja. Kerja itu salah satu sebab dari sisi materi tadi kan. Kalau ukhrawi banyak. Berdoa, silaturahim, sedekah. Kata Nabi, anfik ya ibnu Adam, hadis qudsi. Kata Allah, anfik ya ibnu Adam unfiku alaih. Berinfaklah wahai anak Adam, maka aku berinfak kepadanya. Orang yang sedekah itu Allah mudahkan rizkinya Bu. Orang-orang suka sedekah itu tidak kurang-kurang harta dia. Kenapa kita malas sedekah? Karena kita selalu memandang rizki matematika. Salah. Kalau matematika itu kan gini, kalau duit saya 100.000, saya infakkan 50.000, itu tinggal 50.000 lagi. Itu matematika. Kalau sedekah tidak begitu. Diinfakkan 50.000 bisa jadi habis itu jadi 1 juta dia. Nah itu. Akhirnya kita pelit, tidak mau sedekah. Sedekah itu mendatangkan rizki Pak. Ibu-ibu udah sedekah hari ini? Ya. Nanti ibu bilang, alhamdulillah saya senyum udah. Sedekah itu senyum katanya. Senyum juga kan sedekah. Iya itu betul juga. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Cuman yang kita maksud di sini di samping senyum, ya kalau bisa duit-duit itu keluar juga lah ya Bu ya. Itu yang dimaksud. Harta, tenaga gitu ya. Kemudian di antara banyak rezeki juga menikah. Dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkumus solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Apa kata Allah Bapak Ibu, nikahkan orang-orang yang lajang di antara kalian, yang layak dari hamba sahaya kalian laki-laki perempuan. Kalau mereka miskin Allah kayakan. Anak ibu kalau dia udah mau nikah kan Bu, jangan tunda-tunda agak lagi. Tunggulah mapan, mau sampai kapan dia mapan? Tak mapan-mapan. Ayahnya jangan mapan-mapan. Udah punya anak 3 ya. Maka bilang sama dia Pak, anak bapak kalau dia mau nikah jangan larang-larang. Siapkan mental itu yang penting. Bilang sama dia, nikah itu tidak perlu persiapan, yang penting kesiapan. Jawab kabul. Yang 2, apa yang kedua? Yang 3 aja. Dia 3 aja.
Nikah enggak perlu persiapan, yang penting kesiapan. Itu dia. Nah, itu kalau bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak nih, kalau ini kan nikah, kalau bapak ini lagi dia, lagi. Nikah itu enggak perlu persiapan, yang penting kesiapan. Siapa? Nikah itu enggak perlu berpenghasilan tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Nikah itu enggak penting wah, yang penting sah. Gitu dia. Ulang Bu, enggak ingat ya kan? Gitu jemaah. Nggak usah lah sewa tenda mahal-mahal Bu. Bagus digunakan untuk ini bisnis dia. Jual apa? Bagus lagi. Ya kan? Yang sederhana-sederhana aja. Makan-makan kambing apa udah itu aja ya kan? Nggak perlu mahal-mahal. Kalau penting sah, masa mewah-mewah kali, ya kan? Nah itu. Jadi kadang anak-anak ini lama-lama dia nikah sampai umur 43 baru nikah. Umur 53 meninggal lah. Gimana ini ceritanya? Gara alasan itu tadi. Maka daripada itu diringan-ringankan, dimudah-mudahkan. Apalagi sekarang nih orang anak-anak ini banyak nganggur-nganggur. Daripada berzina dia, daripada ini nikah itu mendatangkan rizki. Banyak orang sebelum nikah tidak bisa nabung. Banyak orang sebelum nikah tidak jelas. Tapi setelah nikah rizkinya mudah. Dia beli mobil malah, ya kan? Bisa dia beli kulkas. Sebelumnya kulkas minjam dia kan. Tapi bisa dia beli kulkas. Cuman second itu aja dulu ya kan. Enggak apa-apa ya tinggal. Dulu Honda dipinjamkan, sejak nikah bisa dibelinya Honda 3 juta, mati pajak 2 tahun ya kan. Enggak apa-apa, yang penting oli enggak. Nah itu jadi nikah itu memudahkan rezeki. Iya, ya kan Bu? Ya kan Bu? Iya, dulu Ibu waktu belum nikah sama bapak hidup enggak apa kali. Tapi setelah menikah rezekinya datang. Bahagia. Iya, enggak jelas dulu. Setelah menikah jelas dia katanya. Nah itu. Makanya kita selalu pakai matematika ya kan. Akhirnya bingung sendiri dengan itu. Kemudian bersyukur kepada Allah, itu juga mendatangkan rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillah. Kemudian istighfar, Bapak Ibu. Istighfar itu juga mendatangkan rezeki. Kemarin kan banyak orang sudah mulai sholat istisqa, Bu ya. Di sini ada enggak? Alun lah. Alun istisqa lah hujan, hebat kan? Berarti orang-orang soleh di sini ya. Kemarin saya berapa 2 minggu yang lalu ceramah ke Lintau, khutbah Jumat. Ustaz, nanti kita sholat istisqa ya. Dah hujan-hujan di sini ya. Kami di sana enggak ada masalah air nih, di situ udah masalah. Udah demo cacing-cacing di sawah katanya. Panas katanya. Habis itu hari Minggu yang lalu saya ceramah subuh di Kamang Hilir. Kata pengurus, Ustaz, kami besok Kamis rencana mau sholat istisqa. Berarti enggak hujan juga di sini. Di sini ada kayak gitu, Bu? Enggak ada kan? Berarti orang soleh-soleh. Mungkin gara-gara pengajian tahfiz Jawana ini juga nampak-nampak. Meskipun bapak-bapak itu menaku-menaku, dia yang penting hadir dulu, Pak. Nah itu. Aja jamaah sekalian, ke dalam mazhab Syafi'i, kalau orang udah enggak hujan-hujan, itu biasanya karena banyak dosa. Makanya kalau ingin sholat istisqa dalam mazhab Syafi'i, 3 hari sebelum sholat istisqa itu semua masyarakat dianjurkan banyak-banyak istighfar. Persengketaan diantara mereka selesaikan, jangan bercakap-cakap juga lagi. 3 hari sebelum sholat istisqa. Kemudian ketika sholat istisqa, suruhlah semua jamaah masyarakat tuh membawa pakai pakaian sederhana. Jangan pula Ibu bawa songket 6 juta enggak turun hujan Ibu. Ya bapak dibawanya pula Fortuner yang ada tak jadi hujan turun. Ya kan? Kita menampakkan kesederhanaan di hadapan Allah. Kemudian sholat istisqa, khutbah, banyak-banyak istighfar. Insyaallah setelah itu Allah turunkan hujan. Nah, jadi istighfar itu termasuk memudahkan rizki. Dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kata Nabi Nuh apa? Allah sebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Maka Allah datangkan harta kepada kalian. Istighfar solusinya. Hidup susah, istighfar banyak-banyak. Nah itu diantara mendatangkan rizki dari sisi sebab ukhrawi. Kemudian terakhir, diantara yang mendatangkan rizki sebab ukhrawi, sholat banyak-banyak. Dalam Quran Allah katakan jamaah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa.
suruh anak kalian, keluarga kalian sholat, dan sabarlah terhadap sholat. Kami nggak minta rizki kepada kalian, tapi kami yang ngasih rizki kepada kalian, kata Allah. Bapak Ibu tahu Zakir Naik, Dokter Zakir Naik, yang pendebat nomor 1 di dunia, orang Islam yang sekarang lagi di Indonesia. Itu jamaah, dia orang kaya ya rupanya. Dia kerja dalam 1 bulan cuma 2 hari. Bisnis dia ada sekitar 9 atau 10 bisnis. Itu setahun penghasilan dia jutaan dolar, miliaran. Kerja sebulan 2 hari cuma. Rupa-rupanya dia itu kalau tidur sehari kurang lebih 3,5 jam, sholatnya 5,5 jam. Lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Kalau kita Ustaz ngomong aja udah ngantuk nih ya kan. Tidur habis sisa, bangun-bangun komat. Mending juga deh Pak. Kadang-kadang ada yang bangun-bangun udah terbit matahari ya kan. Nanti zuhur tidur lagi. Habis itu nanti pas asar tidur pula lagi. Banyak tidurnya. Ini nampaknya latihan jadi jenazah ini kayaknya ya kan. Banyak tidurnya. Nah, jadi jemaah dia banyak sholat. Lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Kerja enggak banyak ya. Sebulan 2 hari kerjanya. Itu pun mikir, sisanya ceramah dakwah. Itu penghasilan dia jutaan dolar dalam setahun. Dia punya rental mobil-mobil mewah, Lamborghini apa segala macam. Karena apa? Allah mudahkan rezeki dia karena sholatnya banyak. Maka di antara memudahkan rezeki banyak sembahyang. Nah itu Bapak Ibu ya. Terakhir jemaah, waktu mau habis. Terakhir, rizki yang dituntut adalah rizki yang thayyib, yang baik, rizki yang berkah. Kalau rizki itu berkah Bapak Ibu, berkah itu kan artinya kebaikan. Jadi kalau dia duit 200.000 itu berkah, itu nanti untuk yang baik-baik aja digunakan jemaah. Tapi kalau 200.000 tidak berkah Pak, itu nanti beli tua lah dia, beli inilah dia beli. Terakhir beli sianida lagi nih Bu. Mati dia. Jadi jangan kita terima semua harta. Harta tuh ada yang halal, ada yang haram. Yang halal aja, haram jangan. Karena haram tuh ibarat racun bagi tubuh. Tubuh kita nih tidak semua bisa masuk. Kalau yang kayak vitamin bagus. Kalau racun mati dia. Penyakit nanti datang. Harta juga gitu jemaah, jangan semua diterima. Kadang orang kan enggak semua diterima. Yang korupsinya diambil, yang apa diambil, yang haram apa semua diambil semuanya. Yang riba-riba diambil sama dia. Itu sama dengan orang makan semua diambil. Yang vitamin diambil, yang racun dimakannya juga. Akhirnya apa? Masalah badan dia. Rizki juga demikian. Bapak-bapak kalau mengambil yang haram itu berefek nanti itu Pak. Ke badan bapak penyakitan, ke anak payah diatur, istri tidak taat, macam-macam. Makanya salafus soleh dulu mengatakan, ketika saya bermaksiat, saya perhatikan ada perubahan terjadi pada anak dan istri saya, sehingga tidak taat lagi dia kepada saya. Seperti itu. Maka yang kita cari dalam hidup yaitu keberkahan rizki. Jangan cari yang haram. Oke, Bapak Ibu, itulah 6 konsep rizki yang kami rangkum sekali waktu langsung 40 menit. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Silahkan Bu, silahkan. Iya Bu. Santai Bu. Tadi sebelum kasih kau makan lagi. Jadi kalau ada bapak ibu yang mau bertanya silahkan. Saya habis ini mau ke Kamang lagi. Langsung gas kita. Atau pertanyaannya pertanyaan umum boleh. Yang kami bisa jawab seputar akidah, fikih, boleh silahkan. Ada Bu? Pas. Kalau banyak ngaji Pak Ustaz. Banyak ngaji, banyak pengajian. Baca Quran. Oh, banyak baca Quran. Apakah dengan banyak baca Quran rezeki kita akan dimudahkan Allah? Jadi Bapak Ibu, baca Quran itu bagian dari ibadah, ya kan? Dan ibadah, zikir yang paling utama dari semua zikir baca Quran, kata Imam Nawawi. Kalau Bapak Ibu istighfar itu juga zikir. Baca Quran lebih utama daripada istighfar. Insya Allah dengan Bapak Ibu banyak baca Quran, insya Allah rizki Bapak Ibu pasti Allah akan datangkan. Tapi ingat, rizki bukan hanya pada harta, kesehatan, anak yang soleh,
nanti keluarga kita bapak-bapaknya soleh, ibu juga tambah solehah. Bisa, karena dengan ibadah itu Allah akan datangkan rezeki. Bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, dan yang lain-lain. Bisa bu, bisa. Istighfar saja mendatangkan rezeki, zikir, apalagi Quran. Dan Quran itu juga zikir, bahkan lebih afdal daripada istighfar. Bisa. Ya, bu. Babu. Dia kan ingin bersilaturahmi, Hahaha. dilarang sama suaminya. Kenapa? Karena dibilang meminta tadi. Hah? Hah? Dia diizinkan sama suaminya. Oh, nggak diizinkan suami? Boros ya. Ini ada pertanyaan. Ada ibu-ibu dia mau silaturahmi, tapi nggak diizinkan suami karena boros. Iya. Dia izin aja suami mengunjungi saudara kita. Nggak diizinkan suami. Kalau memang ibu izin untuk silaturahmi ke rumah keluarga, suami nggak mengizinkan, ibu taat aja sama suami. Karena taat sama suami itu mutlak. Itulah surga ibu. Tapi berat bu. Kemudian suami pun, kenapa pula dia nggak mengizinkan? Apa alasan? Kalau dia dilarangnya tanpa ada alasan yang syar'i, suami bisa berdosa. Tapi apakah kita wajib taat? Ustaz, taat. Karena ketaatan kepada suami mutlak. Kata Nabi, kalau sekiranya aku dibolehkan menyuruh orang sujud kepada orang lain, maka akan aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi suami harus jelas-jelas juga kenapa dia larang. Kemudian pastikan istrinya aman, nyaman, jangan istrinya terancam gitu kan. Ibu mau pergi karena terancam di rumah itu, izin nggak boleh. Sementara di situ nggak aman, cabut aja bu, karena membahayakan. Satu sama suami itu suami yang mana? Iya suami. Iya bu, betul. Wah ibu namanya protes nih, ampun saya. Pak, gimana cerita ini pak? Ibu-ibu bertanya, Ustadz, waktu sama suami itu suami yang mana? Suami yang adik-adik Firaun tak juga kita? Gimana nih ceritanya pak? Bapak jawab lah nih pak. Jamaah, saya sudah mengkaji masalah itu. Ustadz, kita taat sama suami itu suami yang mana? Persis bu. Persis. Jadi gini jamaah, selama suami, kan gini bu, suami itu bu, dia bertanggung jawab tentang ibu semuanya. Apa yang ibu pakai, apa yang ibu makan, apa yang ibu rasakan, dia besok ditanya di hari kiamat. Tidak mudah jadi suami itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum yaumal qiyamah. Setiap kalian pemimpin dan setiap kepemimpinan diminta pertanggungjawaban. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya dan besok di hari kiamat dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ibu makan bakwan sore ini, bapak ditanya besok. Kenapa bakwan yang dikasih? Gara-gara itu giginya goyang misalnya gitu. Kenapa nggak dikuatkan giginya, gitu. Itu ditanya besok. Ketika ibu jatuh, ibu demam, ibu sakit, suami ditanya besok. Masuk neraka dia. Kalau dia nggak bertanggung jawab, ibu nggak bertanggung jawab tentang dia. Ibu cuma bertanggung jawab, ibu hanya disuruh sama Allah taatnya aja. Kata Nabi, seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat suami, masuk surga dari pintu surga yang mau dimanapun dia inginkan. Udah mirip-mirip Abu Bakar ibu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. Kata ulama, kenapa taat suami nomor 4 disebutkan dalam hadis itu? Karena paling payah taat sama suami. Apalagi suami bentuk kayak gitu pula lagi. Sholat enggak, apa enggak, kan bu? Susah. Minta ruqyah memang nampaknya. Sebentar, sabar. Saya sebagai suami juga ceritanya nih kan di situ di rumah. Jadi yang saya kaji, suami yang bagaimana? Selama suami itu tidak mengajak kepada yang mungkar, maka selama itu seorang istri wajib taat kepada dia. Adapun nanti masalah di belakang bagaimana, itu pertanggungjawaban dia dengan Allah. Dak sholatnya dia sama Allah, dak puasa Ramadan dia sama Allah. Tapi kalau dia nyuruh ibu dalam perkara yang ma'ruf, wajib taat. Tapi dia enggak ini saat dia kecuali bu ya, dia enggak menjalankan nafkah. Kalau dia nggak ngasih nafkah bisa. Wajib bisa. Ya,
cerai aja lagi, ya kan? Tapi nggak semudah itu juga. Tentu ibu kasih tausiah dulu lewat ustadz segala macam, lewat orang-orang terdekat dia. Karena gini, ada kewajiban, ada hak gitu kan. Di antara hak istri ada 5. 1, sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian. Pendidikan, perhatian, sandang, pangan, papan. Ketika suami tidak memberikan nafkah, ketika suami tidak memberikan rumah, berarti ibu bisa menggugat dalam bab itu. Dan buat kesepakatan, kalau engkau wahai suamiku tidak memberikan saya nafkah, maka dalam hal ini saya tidak taat dulu ya. Bisa bu, tidak apa-apa. Iya, pastikan sama dia, kenapa dia ngasih saya nafkah. Tapi kalau ibu mengalah, mudah-mudahan dia berubah habis ini. Lebih baik bu mengalah. Atau mungkin dia udah mencari nafkah tapi nggak sanggup karena dia sakit. Ya, tentunya ibu maklum lah, karena dia sakit kan. Sakit jalin dulu. Ya, awak jalih lo kalau sakit, ya kan? Meninggal lah ya bu, ya. Jadi selama dia nyuruh kepada yang ma'ruf, dia ngasih nafkah ibu wajib taat bu. Kalau ibu bilang suami yang bagaimana dulu, yang mau bagaimana lagi, emang kayak gitu untuk suami ibu, mana lagi? Tapi Ustaz, dia ini tidak sholat, dia tidak puasa, bahkan berselingkuh, zina. Itu kalau ibu tidak bisa dinasihati, berpisah boleh, karena dia sudah melakukan dosa, bahkan bukan lagi boleh, bahkan bisa wajib bu. Berpisah dengan orang-orang seperti itu. Dia nggak sholat, gimana coba? Orang nggak sholat kan kafir. Masa kita tidur sama orang kafir 4 tahun, ya kan? Kamu aja lalu doa. Kalau suami tidak salat, kamu lalu doa. Itu Sakzul Herwin. Gitu ya bu ya. Nampaknya ibu-ibu agak berat juga sore ini. Gimana bu? Oh, kalau adik saya aja yang datang silaturahmi, saya enggak, bagaimana Ustaz? Ya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Yang penting kan silaturahim itu kan dihukumin sunnah. Cuman kalau ibu silaturahim pahalanya lebih. Yang adik ibu datang pahala dia. Terus yang datang saya enggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah dong bu. Adik ibu datang terus ke ibu nggak masalah. Dia sering dia datang. Nggak ada masalah. Enggak, kalau ibunya enggak gitu. Iya nggak apa-apa. Enggak Nggak apa-apa. Kapan waktunya bebas. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, jam 6 kurang 13. Saya rasa sampai situ adalah perjumpaan kita. Ustaz, pahalanya Ustaz. Hah? Pahalanya. Pahala apa bu? Ya adik sih yang datang, aku enggak. Ibu, adik ibu lebih banyak pahalanya pada ibu berarti. Oh gitu. Iya. Pahalanya. Lebih banyak pahalanya pada ibu. Karena dia yang datang tuh habis tenaga dia. Jadi Bapak Ibu, sampai sini kajian kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah kajian kita bersama